Permisi, Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Baik Pak, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita bertemu lagi ya Pak. Apakah masih ingat dengan saya Pak? Iya, masih ingat. Oke, ini masih dengan Bapak Rob ya. Ya, Bagaimana nih kabarnya Pak Rob hari ini? ya baik. Apakah sudah melakukan teknik yang sudah kita pelajari kemarin Pak? Sudah, Mbak. Oke, Alhamdulillah ya Pak. Bagaimana nih Pak dengan latihan yang sudah Bapak lakukan? Apakah Bapak merasa latihan tersebut cukup efektif untuk Bapak? Iya, sudah cukup, Mbak. Nah, berarti Bapak sudah merasakan ya efek samping dari melakukan teknik-teknik yang sudah kita pelajari. Iya. Oke, Alhamdulillah ya Pak. Baik Bapak. Nah, untuk selanjutnya, apakah Bapak mau nih untuk berkomitmen untuk minum obat secara rutin dan teratur Pak? Iya. Oke, baik. Sebelumnya, apakah Bapak sudah mengetahui nama-nama obat beserta jenisnya yang akan Bapak minum dan manfaatnya apa, Pak? Belum tahu sih, Mbak. Oke, nggak apa-apa ya, Pak. Nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, baik. Nanti kita langsung saja ya, Pak, membahasnya bersama-sama bagaimana cara melakukan minum obat yang rutin dan teratur. Nah, untuk tempatnya di sini saja Pak, dan untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit saja untuk membahas bagaimana cara minum obat yang teratur ini. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Nah, baik Bapak, jadi kita langsung saja ya Pak. Untuk hari ini kita akan fokus membahas cara menggunakan obat untuk membantu mengendalikan dorongan perilaku kekerasan yang mungkin dapat menyakiti diri Bapak sendiri, juga merugikan orang lain. Nah, tujuan dari latihan minum obat ini Pak, yaitu untuk mendukung Bapak dalam mengendalikan emosi dan pikiran Bapak. Nah, ada beberapa hal penting nih Pak yang perlu kita persiapkan. Jadi yang pertama itu Bapak perlu menyiapkan kesiapan diri Bapak untuk mau konsisten dan komitmen untuk meminum obat secara rutin dan teratur. Iya. Nah, selain itu juga Bapak bisa membuat pikiran dan perasaan Bapak itu nyaman, tenang, dan tentram. Nah, apakah Bapak sekarang sudah merasa nyaman? Iya, sudah. Apakah Bapak sudah mempunyai komitmen untuk melakukan minum obat secara rutin? Iya, sudah, Mbak. Baik. Sebelumnya Pak, apakah Bapak sudah mendapatkan obat dari dokter? Kurang tahu sih, Mbak. Sudah kayaknya. Sudah ya Pak. Tahu Pak berapa jenis dan warna obatnya apa aja? Nah, itu saya kurang paham, Mbak. Baik Bapak, jadi itu ada 3 jenis obat ya Pak, yang nantinya Bapak minum untuk mengontrol emosi marah Bapak. Nah, yang pertama itu ada obat yang berwarna orange Pak, namanya itu CVZ. Nah, itu fungsinya untuk menenangkan pikiran Bapak. Nah, kemudian yang kedua itu ada obat yang warnanya putih Pak, itu namanya THP. Nah, itu agar Bapak lebih rileks dan tenang. Nah, dan yang terakhir itu ada yang warnanya merah jambu, ya, namanya HLP. Nah, itu fungsinya untuk membuat pikiran Bapak itu lebih teratur dan marah Bapak berkurang. Nah, apakah sebelumnya Bapak tahu nih jam berapa Bapak harus minum obat dan berapa kali dalam sehari? Nggak tahu sih, Mbak. Oke, baik. Nah, baik Bapak, jadi Bapak belum mengetahui ya waktu dan jam berapa Bapak harus meminum obat tersebut. Nah, jadi saya kasih apa nih? Nah, jadi Bapak untuk obat yang orange, yang CBZ itu, Bapak itu bisa minum 1 kali sehari aja, waktu malam hari sebelum Bapak tidur. Nah, kemudian untuk 2 obat tersebut, yang putih, yang THP sama yang warna merah jambu itu Pak, yang HLP itu Bapak bisa minumnya 3 kali sehari Pak. Nah, itu pada pukul 7 pagi, kemudian pada pukul 1 siang, dan pada pukul 7 malam. Nah, nanti pastinya akan ada perawat yang bertugas ya Pak, atau dokter yang memberikan obat tersebut kepada Bapak. Nah, Bapak nanti tinggal bisa rutin untuk meminum obat tersebut tanpa harus Bapak membuangnya atau menyimpannya di
bawah tempat tidur. Biasanya seperti itu Pak, pada pasien-pasien yang enggan meminum obat dengan teratur. Nah soalnya Pak, kalau misalkan Bapak meminum obatnya itu nggak teratur, maka itu tidak akan ada efek sampingnya untuk Bapak. Jadi pentingnya meminum obat teratur itu juga demi kepentingan Bapak sendiri. Seperti itu ya Pak. Apakah Bapak paham? Iya. Nah, misalkan nih Pak, kan kalau minum obat nanti mungkin akan ada efek samping. Misal kayak mulut Bapak kering, terus Bapak matanya berkunang. Nah, itu nggak apa-apa Pak. Nanti Bapak bisa es batu untuk mengurangi mulut kering tersebut. Nah, jika Bapak matanya berkunang, Bapak itu bisa istirahat. Nah, apakah sampai sini ada yang ingin Bapak tanyakan? Ada Mbak. Apa Pak? Kan tadi kalau mulutnya kering ya Mbak ya, itu disuruh menghisap es batu. Ya. Nah kalau es batunya diganti sama permen gimana Mbak? Nah, itu nggak apa-apa Pak. Kalau misalkan Bapak kurang suka menghisap es batu, Bapak bisa menggantinya dengan permen. Tapi dengan catatan Pak, harus sesuai dengan izin dokter. Seperti itu Pak. Apakah Ya. Bapak bisa memahami? Ya paham. Oke, baik. Nah, ada tambahan juga nih Pak. Sebelum Bapak meminum obat, Bapak itu harus selalu mengecek tabel nama obatnya. Apakah itu sudah sesuai Pak dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Misalkan pukul segini saya harus minum obat ini, itu dicek tabelnya, terus dicek apakah itu sudah sesuai dengan nama Bapak, kemudian dicek dosisnya, itu apakah sudah sesuai dengan dosis yang diberikan dokter, dan yang terakhir itu Bapak bisa mengecek cara penggunaan minum obatnya. Nah, jadi untuk minum obatnya itu bisa Bapak masukkan lewat mulut dan menggunakan air putih untuk meminumnya. Seperti itu Pak. Apakah sampai sini ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Tidak ada Mbak, sudah cukup. Oke, kalau tidak ada, mari kita masukkan ke dalam jadwal ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya bersedia. Oke, saya boleh meminta jadwal harian Bapak? Ya, ini ya Mbak. Permisi ya Pak. Minum obat secara teratur. Ini ya Pak, sudah saya tambahkan. Nanti Bapak bisa mengisinya dengan rutin. Kalau Bapak minum ya diisi minum, kalau nggak minum diisi tidak minum. Jadi Bapak bisa mengisinya secara jujur. Seperti itu Pak. Apa? Iya. Saya kembalikan lagi ya Pak. Iya. Nah, bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah kita belajar bagaimana cara meminum obat secara teratur? Perasaan saya baik sih Mbak. Nah, apakah Bapak sudah lebih tahu ya Pak? Ya lebih paham. Oke, bolehkah Pak Bapak menyebutkan tadi ada berapa jenis obat dan pada pukul berapa aja Bapak meminumnya? Itu ada 3 jenis obat. Ya, apa aja Pak? Nah itu ada yang warnanya oranye, lalu ada yang warnanya putih, terus ada yang warnanya merah jambu. Ya, terus diminumnya pukul berapa aja Pak? Nah untuk yang oranye itu khusus untuk malam hari. Terus yang warna putih sama merah jambu itu pukul 7, lalu pukul 2 sama pukul 7. Baik Pak, yang siang hari itu pada pukul 1 siang ya Pak, bukan pada pukul 2 siang. Nah jadi nanti Bapak minumnya setelah makan. Oke. Seperti itu ya Pak. Nah, bisa diulangi lagi Pak, pada pukul berapa aja? Oh iya, untuk yang oranye itu untuk khusus untuk sebelum tidur. Terus yang warna putih sama merah jambu itu pukul 7 siang, jam 1 Setelah makan, dan jam 7 malam. Ya, wah, bagus sekali ya Pak. Bapak ternyata sudah memahami apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi kan kita sudah mempelajari beberapa teknik ya Pak untuk mengontrol marah dan emosi yang Bapak rasakan. Nah, saya izin mengulas kembali nih Pak, sudah berapa cara sih kita belajar teknik mengontrol marah? Nah, yang itu ada 4 Mbak. Yang pertama itu mengungkapkan perasaan dengan baik. Terus yang kedua itu
melatih napas. Ya, latih nafas dalam ya Pak. Ya, yang ketiga itu melatih kita dengan cara ibadah. Ya, terus yang terakhir Pak? Yang terakhir itu minum obat. Oke, baik, bagus sekali ya Pak. Berarti Bapak sudah cukup paham ya Pak mengenai latihan yang sudah kita pelajari beberapa hari ini. Dan saya harap kedepannya Bapak itu berkomitmen untuk selalu mengisi jadwal harian Bapak dengan rutin. Dan saya harapkan Bapak melakukan semua latihan yang kita sudah pelajari itu dengan konsisten dan rutin agar Bapak itu cepat pulih dan cepat kembali seperti sebelumnya. Jadi Bapak bisa normal, bisa mengendalikan emosi Bapak lebih baik lagi. Ya. Nah, seperti itu Pak. Saya rasa sesi kali ini sudah cukup ya Pak. Terima kasih banyak atas kerjasamanya selama beberapa hari ini Pak. Dan besok kita akan jumpa lagi untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari teknik mengontrol atau mengendalikan emosi marah yang Bapak rasakan. Ya. Nah, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya Pak. Jika Bapak membutuhkan apa-apa, Bapak bisa panggil perawat atau petugas kesehatan yang ada di sekitar Bapak. Ya. Seperti itu Pak. Sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin Bapak klarifikasi atau Bapak tanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi ya Pak. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan Bapak sudah kooperatif selama beberapa hari ini. Ya. Mari Pak. Terima kasih Mbak. Sama-sama.